Mulanya kehilangan pacarku. Lalu kehilangan kerjaan. Sekarang kehilangan sahabatku. Lin, boleh saya duduk? Lon, please. Tinggalin aku ya. Saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang perlu dimaafin. Saya salah, Lin. Kamu salah apa? Kamu nggak salah. Tentang tingkah yang tadi itu. Saya nggak mau ngomongin dia, oke? Aduh, padahal gua nggak ada apa-apa sama Tingkah. Ini semua kan pasti karena ulahnya Jono nih. Dasar cucu toke. Gua bener-bener gak cinta sama Tingkah. Saya cuma cinta sama kamu, Lin. Apa? Ya ampun, gua keceplosan. Sorry ya, Lin. Sorry, maksud saya... sorry ya. Ya udah, saya pulang dulu ya. Adalah dua saudara lahir bersama, kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Mana bos? Iya makanya. Ah, itu dia kali itu. Tuh. Udah, samarin ke sono. Oke bos. Bilang ketemu sama gua. Ence Mr. Mahmud. Mr. Jeffrey. You dipanggil bos Eke. And kamu yang namanya Jeffrey? Ya betul, Jeffrey Rush. Kamu yang telepon saya. Betul. Jadi kalung itu ada sama kamu? No. Tidak ada sama saya. Kalung itu adanya sama anak buah saya. Wow. Jadi bagaimana saya bisa tebus kalung itu? Wow. Itu gampang saja. Yang penting kamu bayar 50%. Atau $1 juta. Oke? Sesudah itu baru saya ambil kalungnya itu, oke? Jadi kamu minta tebus $2 juta? Betul. Kalau kamu tidak setuju, saya akan pergi. Oh, saya tidak bodoh. Aku akan lapor polisi. Silakan laporkan ke polisi. Saya tidak bakalan takut, oke? Karena saya tidak punya bukti dan kalung itu bukan sama saya. Oke. Jangan sampai kasih rusak kalung itu ya. Itu hadiah dari saudaraku, Lady D. Oke. Sekarang you bayar separuh. Nanti aku ambilin kalungnya. Oke. Sini ada cek $1 juta. Tapi bagaimana saya bisa percaya sama kamu?
Gampang, Mister. Gampang, Mister. Ini ada anak buah saya. Ini sebagai jaminan saya kasih sama Mister. Dan ini tahan di sini. Oke? Bos, kok Eki sih yang dijadi jaminan? Diam kamu. Oke. Thank you, Mister. Apakah kamu mau jadi tahanan saya, Brekele? Tentu saja. Oke, sekarang kamu ambil kalung itu ya. Tenang, Mister. Tenang, oke? Angkat gue. Bos, nanti balik lagi ya. Diam kamu. Rambut kamu lucu banget. Ini. Kantong dah, Bok. Tiga-tiganya maco. Nanti bos Eke balik lagi. Aduh, John! Keluar lu, John! Gua tahu lu dalam sini, John! Gua tahu, John, lu yang ngerusak hubungan gue sama Linda. Keluar, John! John! Ini tuh gambar... Angkat, tak! Apa nih? Lu pasti yang namanya Jeffrey Rush kan? Bukan! Iya pasti, jangan bohong lo. Bener! Dan lu juga yang terima telepon dari gua tadi kan? Kapan? Alah, banyak laga. Siapa itu ngentut? Aku. Kok bisa? Bisa kebanyakan jengkol. Dasar bodoh. Ketawa. Siapa suruh ketawa? Enggak. Gua ada orang lewat juga lo. Bukan, abis masalah teroris, kentut, bukan jengkol lagi. Hei. Di mana Jeffrey Rush? Enggak tahu. Di mana Jeffrey Rush? Nggak kenal. Hati-hati ya. Di mana Jeffrey Rush? Nggak tahu. Di mana? Nggak Nggak tahu. tahu. Gua ajar. Ajar habisin. Kamu tahu saya pernah bunuh 9 orang? Je bisa bahasa Indonesia kan? Je moet even je eigen taal leren, jongen. Ik heb maar niet mengerti, Bos. Een smerig kutkind! Taruh kepalanya di meja. Takut ya? Takut nih. Tak apa-apa, takutnya gratis. Saya bunuh 9 orang seperti kamu. Jadi seperti saya jadi jaminan. Iya. Saya mau dibunuh juga. Kalau kamu lari, saya harus bunuh. Please deh. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Kalau bosmu si yang anak kancil tidak datang. Menangis. Kalau menangis saya tidak akan bunuh kamu. Ya udah, orang gila. Orang gila. Kalung ini kayaknya yang dicari seluruh dunia, ngerti? Kau angkat telepon. Kau aja lah. Kau aja. Dasar malas. Halo. Halo, Anton. Di sini nggak ada yang namanya Anton. Ini kediaman Jeffrey. Hah? Sejak kapan Anton berubah jadi Jeffrey? Salah sambung. Hei! Aduh, mana ya? Lo pasti yang namanya Jeffrey kan? Yes, saya Mr. Jeffrey. Serahkan $1 juta, manis. Ya, tapi serahkan dulu kalungnya. Lo tunjukin dulu uangnya. Ntar baru gue kasih kalungnya, ngerti? Iya. Jangan kenyang-kenyang dong. Cepat! Iya. Ini ada uang $1 juta. Boleh kalian ambil, tapi serahkan dulu kalungnya. Serahkan cek itu, atau laras panjang ini akan meledak di kepalamu. Oh iya. Ini daripada gua mati. Ini.
Mana kalungnya? Jangan nangis anak sayang. Kamu bisa ambil kalungnya sama orang yang baru lari tadi. Dia sudah mencuri kalungnya. Lono. Lono? Apa? Surut? Masa bodoh. Makasih anak manis. Aduh. Jangan macem-macem lo ya. Aduh. Jadi kalung itu sama Lono ya? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Bu, mana? Lononya kok belum datang juga? Sabar, sebentar lagi juga datang. Kalau Lono tidak serius, sebaiknya kita pulang saja, Bu. Jangan, sabar. Udah janji kok, pasti datang. Sayang, kamu nih kemana aja? Kita semua udah nungguin kamu. Emang mau ngapain, Bu? Kamu nih lupa, ini kan hari pertunangan kamu. Tunangan lagi? Sama dia? Iya. Kamu bawa kalung ya? Pasti itu kalung buat 3 ya? Aduh, ini kamu bawa kalung pasti ini untuk 3 ya? Bukan. Bu, ini bukan buat 3. Loh ini kan buat 3, gimana sih? Bukan. Jangan lari. Itu kalungnya, Bu. Kamu jangan kemana-mana, kamu di sini aja udah. Sudahlah Mas Lono, Tingka nggak mikirin soal kalung itu. Yang penting sayang Mas Lono sama Tingka. Sudah, tidak usah ditunangkan, dikawinkan saja. Kawin. Jangan pergi, Sorry, Mister. Agak terlambat sedikit, oke? Itu bukan sedikit, itu banyak. Di mana kalungnya? Mister. Mana uangnya? Oke. Sini ada cek $1 juta. Oke, thank you. Hei, kau curang ya? Di mana kalungnya? Sorry, Mister. Saya bukan curang, tapi aku lupa. Yes. Halo. Saya mau kembalikan kalung ini. Kalau kamu bayar $4 juta. Yes. Kasihan deh lo. Ternyata dia penjahat juga ya. Ya. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Bye. Mister. Enak aja lo. Si Brekele mana? Oh ya, Saram. Sama. Ambil dia. Esa. Enak aja lo mau pergi. Gua sikat juga lo. Asal kampret. Sorry, Brekele. Ngehe lu. Brekele. Lo diapain? Itu mau diperkosa, Bu. Enak aja lo. Sini. Gue lihat dulu. Ada yang kurang nggak? Nggak apa-apa kan? Enggak. Ya udah, ayo. Akhirnya yang saya impikan selama ini menjadi kenyataan. Apa itu, Le? Nikah sama kamu, Mas. Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku, Lin. Masa sih? Linda, Ya? pejamkan matamu, sayang. Aku mau ngasih sesuatu untukmu. Anak monyet. Lu ngapain? Gila lu. Gila. Gila apaan? Gila apa lu ngapain nyumin gue? Waduh. Sorry, brother. Gue
Gua kira nyium Linda. Kasian lo ya, lo bener-bener kasian, John. Aduh, bisa nyiumin Linda itu cuma dalam mimpi. Ya, memang mimpi, brother. Tapi mimpi saya nanti bisa jadi kenyataan. Terus aku jadi orang kaya, bisa kawin sama Linda. Kalau lo ngawinin Linda, dunia ini bisa kiamat. Apa lo bilang? Gue bilang, kalau lo kawinin Linda, dunia ini bakalan kiamat. Lon, lo jangan ngomong sekali lagi begitu. Gua tonjok bener lo. Emang kenapa kalau tersinggung? Lo bisa apa? Aduh, gua udah pusing banget nih kalau lo ngomong begitu sekali lagi. Emang kenapa? Itu penghinaan ke gue. Gua tonjok bener lo. Aduh, udah. Aduh, lepas ya. Kamu nih jahat banget sih sama adik kamu sendiri. Tuh kan, ibu kan nggak tahu awalnya siapa yang duluan. Selalu saya terus yang disalahin. Saya udah capek, saya terus yang disalahin. Padahal salahnya dia, Bu. Dia, Bu. Dia. Kamu. Emang kamu yang salah. Sekarang kamu mandi, ikut ibu ke rumah Tika. Mau ngapain ke sana, Bu? Minta maaf. Gara-gara tadi malam, kan pertunangan batal gara-gara kamu. Tapi kan, Bu. Aduh, udah deh nggak pakai alasan. Mandi sekarang cepetan. Hai, Bu. Ngapain lagi ke rumah papaya Bangkok segala? Lo jangan ngelawan sama ibu. Lo berangkat sono. Biar lo kawin sama Tingka. Gua sama Linda. Linda. Gua habis dulu ya. Ayo. Hah? Ya pingsan. Mampus lu, hah? Gara-gara lu sih. Syukurin lu. Jono dan Lono, inilah kisahnya. Loh, Pi? Makan yuk. Aduh, Pi, jangan gitu dong. Nanti Papi sakit beneran. Aduh! Ya ampun, Lin, kamu kenapa? Mina! Mina, kamu apa-apaan pakai koyo gitu? Kamu ikut-ikutan sakit? Iya, saya juga sakit, Nyonya. Ya udah deh, sekarang kamu ambilin sweater saya sama koyo. Sana, cepet. Mina, pasang koyonya, ya. Mami kenapa? Mami juga bisa sakit. Ngapain sini? Masuk! Cepet! Ih, ganjen. Ayo, bisa ditanus dong. Biarin lo tetanus. Itu yang gue mau, supaya mati lo. Mas Lona. Oh, ternyata badanmu lebih bagus yang Tingka bayangin. Siapa yang nyuruh lu masuk sini? Siapa? Mama kamu yang nyuruh Tingka masuk. Jangan bohong. Lu masuk aja, Tingka. Keluar! Sebentar lagi juga ini jadi kamar kamu. John, lu jangan macam-macam ya. Keluar! Lu yang mampus sekarang, ha? Aduh, ternyata lenganmu lebih besar dari yang Tingka bayangin. Siapa yang pegang? Mas Haram tahu? Najis! Apa? Mas Lona, kamu Mas. Gua bukan mas lu. Dikit. Bu, kenapa ibu nyuruh Tingka masuk ke kamar sih? Kenapa, Bu? Biarin aja, nanti juga jadi kamar dia. Ya kan, Jan? Iya dong, Mami. Lon, lo nggak suka mikirin gua. Sebentar lagi gua juga kawin sama Linda.
Jadi kamar Linda itu kan juga kan kamar gua. Rasain lo sekarang ya. Jono! Semua gara-gara lu kan? Aduh, kamu tuh udah dewasa, udah mau nikah, tapi kelakuan kamu masih aja jahat sama adik kamu. Ih, udah dong. Mau ngapain tuh? Baju segala. Nanti kemarahan gua lagi. Gua nggak sabar Lon. Lo jangan pancing-pancing kemarahan gua Lon. Lu ngajak berantem di sini? Ngapain lu ke baju? Ngapain lu ke baju? Buka baju, ngapain? Gua panas tau nggak lo? Udah. Jangan dilarang Mami. Udah. Dewasa dikit dong, brother. Dewasa. Peace. Pesnya kayak begitu. Terus Mas Lona. Ini Tika bawain baju dan celananya. Nih. Nggak mau. ambil. Nggak. Udah bagus diambilin. Ayo terima, ambil. Udah ambil dong. Halah. Menang badannya doang gede. Kalau gua mah, kalau Linda begitu, gua sikat langsung. Udah, ayo. Halo Pak Nero. Oke. Halo Linda sayang. Oke. Kok para lesu sih? Oke. Saya datang kemari membawa kabar baik atau kabar gembira. Oke. Turun. Sabar Pak. Oke? Perusahaan Bapak akan pulih kembali atau bangkit lagi. Karena saya akan menanam saham di perusahaan Bapak. Karena kenapa? Saya membawa cek sebesar $1 juta. Nih. Dan ini bukan palsu, Pak. Asli dari Amrit. John, jadi kamu yang beli saham 30% ini, John? Betul, Pak. Dan ini cek ini $1 juta, Pak. Terus kamu dari mana cek ini? Nggak perlu tahu, Pak Nero. Oke? John, kamu penyelamat perusahaanku, John. Iya, terima kasih, Pak. Kapan kamu Terima kasih, bergabung Pak. dengan perusahaanku, Terima kasih, John? Pak. John, gimana caranya harus terima kasih sama kamu, John? Peluk dong, Lin. Kayak papamu tadi. Maaf. Nggak apa-apa, Lin. Sengaja ya? Sayang lap dong, Lin. Nggak usah. Pada akhirnya perusahaan kita akan bangkit kembali. Itu berkat seseorang yang telah membeli saham kita. Nah, seseorang itu adalah karyawan kita sendiri. Siapa, Pak? Iyalah Jono. Ralat, Pak. Pak Jono. Oh, maaf, Pak Jono. Oh. Out. Saya duduk di mana, Pak? Udah, masalah kursi, masing-masing berjuang. Urusan kursi itu masing-masing. Berjuang untuk kursi, cari. Silakan. Pak Jono. Baik, Pak. Bahwasanya saya sekarang senang menjadi mitra perusahaannya Pak Nero. Saya
sekarang menanam saham di sini 30%. Dan sekarang seluruh karyawan yang ada di sini, kalian memanggil saya Pak Bos 30%. Pak Bos 30%. Oke juga. Oke. Kenapa kamu tidak tepuk tangan? Mau saya pecat dari perusahaan ini? Hah? Bahwasanya saya mau turun. Ayo. Tenang. Jangan terlalu antusias ya. Yuk. Udah. Inilah kisahnya. Jono, ngapain kamu kemari? Pak Nero panggil saya apa? Kamu? Saya ini mitra bisnis Pak Nero. Pak Jono, ngapain kamu kemari? Saya mau ruangan ini. Ruangan ini? Ruangan ini kan ruangan saya. Cari tempat lain aja. Enggak. Saya tetap mau ruangan ini. Kenapa? Kita sama-sama pemilik perusahaan ini. Dan kita harus satu ruangan. Loh, mejanya kan cuma satu. Dengarin. Saya mau taruh meja di sebelah sudut sana. Dan saya harus sama fasilitasnya dengan Pak Nero. Contohnya ada kulkas, ada komputer. Hah? Pak Nero nggak suka saya ada di ruangan ini? Oh, ya sebenarnya nggak suka, tapi saya belakang suka. Mitra bisnis kok ngemasen. Pasti sekarang Jono semakin jahat sama gue, mentang-mentang dia udah jadi bos sekarang. Lon, jangan ngomong aja, Lon. Biarin. Mas Lana. Ngapain lu kesini, Tingkah? Ini Tingkah bawakan makan siang untuk Mas Lana. Tingkah, gua tuh udah dibikinin makanan sama ibu gue. Tapi ini khusus loh. Tingkah yang buat sendiri. Oh my god, ini cewek harus gua apain sih? Nggak tahu malu amat nih pepaya Bangkok. Mas Lana mau kemana? Gua mau mati, lepasin. Jangan tinggalin Tingkah dong. Denger ya. Gue itu bukan siapa-siapa lu, dan gue nggak punya perasaan apa-apa sama lu. Bohong. Mas Lono juga punya perasaan cinta sama Tingkah. Cuma Mas Lono tidak berani mengungkapkannya. Bener kan? Siapa bilang? Itu yang dibilang saudara kembar Mas Lono sendiri, Mas Jono. Kembaran kan nggak mungkin bohong, iya kan? Kalau yang ini mungkin aja, karena dia itu ada penjahat. Percaya aja sama penjahat. Apa-apaan nih? Meja Pak Jono. Iya, saya tahu tuh meja, bukan ager-ager. Tapi untuk apa? Buat kerja Pak Jono, Pak. Yang nyuruh siapa? Pak Jono, Bos. Oke, Bos. Jadi bos kita nambah 1/4 lagi. Kok 1/4? Iya, Jono kan emang 1/4. Bos. Iya, Jono emang 1/4. Kalau misal kita baru 1. Siang, Jono. Sekali lagi kalian panggil
panggil saya Jono, semuanya saya pecat. Tahu? Hah? Mulai dari sekarang, kalian harus manggil aku Bos 30%. Ngerti? Ngerti Pak Bos 30%. Kurang kompak. Ayo. Sekali lagi. Ngerti Pak Bos 30%. Kapsul. Ikut cari kemana-mana nggak ada, nggak taunya di sini. Nyebelin deh. Lu ngapain di sini? Ini bukan taman lawang. Siapa bilang ini taman lawang? Ini kan taman kanak-kanak. Bosnya aja kecil. Ngapain lu pakai pakaian babi? Maksud saya boneka babi. Enak aja boneka babi. Bagong. Bos, biar tahu ya. Ini kan kantor. Biar Eke banyak yang booking gitu, Mbak. Duitnya banyak di sini. Maaf ya. Malu, Bos, malu. Malu siapa? Siapa yang ledek-ledek? Siapa yang ledek bos Eko? Macem-macem ya. Udah. Apa, Bos? Ayo. Terima ya. Ya, bilang saya lagi meeting ya. Halo, saya lagi meeting. Masuk. Pak Nero. Kenapa waktu saya telepon, Pak Nero bilang Pak Nero lagi meeting? Saya nggak bilang saya sedang meeting. Jangan bohong deh. Gue dengar sendiri. Dia yang jawab. Kenapa kamu berani-berani menjawab telepon saya? Hah? Itu John, disuruh Pak Nero. Ya kan, Pak? Hah? Jono? Lon, saya ingatkan ya. Di rumah kamu boleh panggil saya Jono. Tapi kalau di kantor, jangan coba-coba panggil itu, ya. Saya ini bos kamu. Ngerti? Hah? Iya. Hah? Iya. Ayo, ulang. Iya, Pak. Apa? Ayo. Iya, Pak John. Aduh, belum enak dengar. Ayo. Iya, Pak Jono. Itu yang gue mau. Jadi lo harus saranin gue, ya. Sekarang saya akan angkat kamu jadi asisten pribadiku. Oke? Tapi sekarang kamu out. Soalnya saya mau meeting sama Pak Nero. Tunggu dulu. Perlu juga saya ingatkan sama kamu, Lon. Mobil yang kamu pakai sekarang jadi milikku. Oke? Karena itu salah satu aset, Bos. Aset. Ya, kayak mulut dia itu. Aset dari mana? Enak aja lu. Itu mobil lebih mahal daripada lu. Aset pala lu, aset. Apa lu bilang? Lon, gua mau pecat kamu. Mau pecat nggak? Out. Iya, Pak John. Handphone. Wah, ini main bawa aja. Hampir ilsak nih. Sorry, Pak. Lupa. Pak, handphonenya kan banyak. Boleh nggak satu aja? Mana boleh, ini kan koleksi. Lagian tangan kamu itu kan nggak pantas megang handphone. Pantasnya tangan kamu itu megang ulekan. Ya? Mau? Kalau mau, ini jadi pesangon. Kamu besok nggak boleh kerja, oke? Yang aja deh, Pak. Ngulek aja deh. Pak Nero, kenalkan nih karyawan baru saya. Namanya Ipan Antonius Brekele. Panggilannya dong, Bos, kasih tahu. Panggilan sehari-harinya Parto. Aduh, Antin. Oh, Antin. Antin, tepuk tangan dong buat Antin. Ini kantor, goblok. Maaf. Lulusan mana kamu? STTJ. STTJ, sekolah apa tuh? Apa itu? Sekolah tinggi jatuh. Swasta. Iya.
Goblok. Tahu dia. Linda? Pak Jono, ngagetin aja. Siapa kamu kepanggil aku? Pak Jono? Ya kan Pak Jono sekarang salah satu pemilik perusahaan ini. Nggak lucu kamu, Lin. Panggil saja saya Jono, Lin. Aku tidak akan berubah di depan kamu. Oh, tapi kan Anda sekarang adalah atasan saya. Saya adalah bawahan Anda. Udahlah, aku nggak perlu itu. Aku masih seperti dulu kok. Iya kan? Seperti dulu kan? Kamu baik deh. Lin. Aku sebenarnya mau ngajak kamu makan siang. Sekarang? Iya. Oke. John. John, no. Lin, mau minta itu dong tanda tangan. Udah. Minggu depan aja, abis pulang dari Bombay, oke? Bombay? Ya, Lin. Ya, minggu depan. Sono. Loh, John. Kok ke Bombay? Ngapain ke Bombay? Inilah kisahnya. John, kalau mau dihitung udah berapa kali ya kamu berbuat baik buat aku dan keluargaku? Lin, lupakan itu semua, Lin. Udah, sayang? Duh, gue cium juga lo, Lin. Terus rencana kamu apa setelah kamu jadi salah satu pemimpin perusahaan? Maaf, Lin. Saya tidak terbiasa bicara bisnis di waktu makan, Lin. Wah, sorry. Gue cium juga lo, Lin. Kenapa, John? Enggak, Lin. Ada yang kamu mau bicarain? Lin, aku cinta padamu, Lin. Adalah dua saudara lahir bersama, kembar meski memang tak serupa adanya. Watak dan rupa beda satu dan lainnya. Orang kembar memang tak harus sama. Ketika mereka mulai tumbuh dewasa, bersaing tuh bisa jadi yang paling utama. Saling serang meski di hati tetap sayang, namun selalu harus ada yang menang. Bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau melakukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Dan selalu banyak akalnya, selalu bikin ulah dan bikin gara-gara. Lono atau siapa saja jadi korbannya, meski Jono juga kena batunya. Bersaing mereka soal asmara, sang gadis dibuatnya pusing kepala. Yang satu blond dan yang lain jenaka, keduanya jadi sama saja. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisahnya. Lalu bicara soal asmara, ada seorang gadis di antara mereka. Bingung tak tahu harus pilih yang mana, atau malah bukan keduanya. Jono dan Lono, kembar tapi beda. Lono dan Jono, beda tapi kembar. Lono dan Jono, kau pilih yang mana? Jono dan Lono, inilah kisah.
penjara.